gimana Bu Titin hari ini kira-kira topik pembicaraan yang akan kita bicarakan sepertinya asik nih Bu Titin nih. Bolehkah Pak, Bu Titin bercerita sedikit gitu pembicaraan kita hari ini? saya ingin bercerita Pak tentang kondisi apa ya, keadaan saya yang makin hari itu seperti makin bertumpuk-tumpuk gitu Pak pekerjaan saya di sekolah. Sulit membagi waktunya. Kira-kira mau ceritakan pekerjaan apa seperti apa gitu Bu Titin yang memang Bu Titin merasa tertumpuk oleh pekerjaan itu. Iya. Bisa cerita. Eh, Awalnya sekolah saya itu kan sekolah penggerak ya Pak. Kemudian saya terpilih menjadi salah satu komite pembelajar. Memang ada 2 orang, salah satunya saya. Kemudian karena sekolah kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi ada P5 Pak. Nah, saya juga ditunjuk menjadi koordinatornya. Hmm, iya. Setelah itu ada bendahara yang mengundurkan diri, kemudian diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Apa dengan pertimbangan katanya tidak ada kandidat yang memungkinkan, maka saya diangkat menjadi bendahara. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan seperti ekskul seni juga saya ikut membimbing. Lalu jika ada event-event, saya juga yang ikut turut gitu ke apa menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi belum lagi saat ini saya sedang pendidikan CGP. Jadi menurut saya itu seperti bertubi-tubi. Belum lagi anak-anak di rumah, Pak. Belum lagi bapaknya. Oh, Begitu. berarti dalam hal ini Bu Titin sudah mencapai sebuah titik kelelahnya Bu ya. Eh, saya sih tetap bersemangat. Cuma saya tuh tipe orang yang aneh kali ya, Pak. Ketika sesuatu yang saya kerjakan agak kurang sesuai dengan minat itu kayaknya berat gitu. Padahal sejauh ini sih saya merasa ada apa ya, ada hal positif, banyak sekali hal positif yang saya ambil. Tapi kenapa ya untuk yang satu itu saya merasa berat gitu. Yang satu itu. Iya Bu ya. Oh, berarti Ya. dengan situasi seperti ini Ibu sudah merasa berat. Tadi saya sudah mendengarkan cerita Ibu ya banyak beberapa pekerjaan yang memang yang wajibnya terbengkalai ya Bu ya. Iya Dengan betul. faktor ada. Berarti Bu Titin di sini harus mempunyai sebuah keputusan ataupun rencana yang memang harus salah satunya dipilih seperti gitu Bu Titin ya. Iya, Pak, benar. Kira-kira dari beberapa faktor tersebut yang kenapa Bu Titin sangat berat sekali dengan yang satu itu? Memangnya apakah ada hal yang lain gitu ataupun alasan lain sehingga Bu Titin merasa berat? Kira-kira adakah alasan yang lain gitu Bu Titin untuk sebagai bendahara itu? Mengapa begitu berat? Ya, apa ya, ya itu tadi, bendahara itu memang saya sebenarnya suka matematika, tetapi menurut saya keuangan itu beda dari matematika biasa. Belum lagi ada amanah keuangan yang harus saya kelola. Itulah yang membuat saya merasa sangat berat. Saya lebih senang bekerja yang lapangan gitu Pak, yang kalau orang bilang ijak-ijik, yang suka keluyuran kemana-mana gitu. Kalau itu kan dia harus fokus duduk sehingga pekerjaan yang lain saya merasa terkesampingkan gitu. Belum lagi tuntutan-tuntutannya yang setelah mengerjakan misalnya dari RKAS dia sudah jadi apa manualnya kita pindahkan ke sini, step-stepnya banyak banget. Belum lagi ada monitoring. Menurut saya itu akan membuat hal-hal positif lainnya yang saya punya jadi terpendam gitu, Pak. Berarti dalam hal ini Ibu Titin harus punya rencana ataupun aksi lain ya seperti itu. Kira-kira andaikan Ibu eh, meninggalkan profesi Ibu sebagai benar, kira-kira apakah ada rencana lain yang memang bisa menyalurkan kemampuan Ibu seperti itu? Kiranya apakah ada rencana lain Ibu Titin? Iya Pak, sejauh ini saya sudah sering berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu juga memahami keadaan saya.
Memang sejak awal saya sudah bilang itu bukan fashion saya. Saya akan kembali ke dunia saya jika memang itu sudah berhasil saya lepaskan. Dan kebetulan dengan SK baru bahwa P3K bisa menjadi bendahara, kepala sekolah sudah menyetujui dan untuk tahun anggaran berikutnya memang saya alhamdulillah melepaskan tugas saya sebagai bendahara dan saya akan fokus dengan hal-hal positif yang memang sesuai minat saya tetapi tetap bermanfaat bagi sekolah, bagi murid, bagi orang sekitar, bagi keluarga saya juga. Begitu, Pak. Berarti Ibu Titin sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian dari keputusan kepala sekolah sendiri, apakah memang ada bentuk surat pengunduran diri dalam hal itu, ataupun memang apakah ada bukti otentiknya gitu, sehingga Ibu bisa melepaskan jabatan yang sekarang Ibu seperti bendahara itu bisa dilepaskan seperti itu, Bu? Apakah ada bukti otentiknya seperti itu? Ada Pak, pertama SK yang menyatakan bahwa P3K bisa menjadi bendahara. Yang kedua, saya sudah apa ya dengan tim keuangan, saya sudah maju ke ibu kepala sekolah dan sudah menunjuk satu orang teman. Kemudian sudah disepakati bersama tim keuangan. Saya tetap berada di dalam tim keuangan, saya tetap membantu, namun nama saya bukan lagi sebagai bendahara, tapi sebagai timnya saja. Di situ saya membuat surat pengunduran diri sudah diajukan, kemudian penggantinya saya juga sudah diajukan sebagai pengganti bendahara. Jadi bukti-bukti otentiknya sudah ada. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu Titin. Dan yang sangat saya jadi kebanggaan buat Bu Titin sendiri dan saya mendengarnya itu sangat bangga. Ketika Bu Titin melepaskan jabatan Ibu sebagai bendahara, Ibu Titin tetap masih ada di dalamnya seperti itu ya Bu ya. Bisa membantu dalam ini, dalam tim bendahara. Ya kalau bisa itu dipertahankan. Kemudian kalau memang Ibu Titin sudah keluar dari bendahara dengan dibuktikan dengan SK, kira-kira nih, kira-kira menurut Ibu rencana ataupun solusi rencana atau aksi apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu sudah selesai jadi bendahara gitu? Apakah ada program lain seperti itu? Ya Pak, sejak awal saya memang sudah aktif dalam apa ya kegiatan-kegiatan sekolah dan saya akan kembali ke dunia itu, dunia yang saya cintai. Apa itu Bu Saya kan Titin? kenapa? Dunia apa itu? Kalau saya boleh tahu. Ya, dunia seni Pak, tetapi seni, event organizer dan manajemen itu saya lebih suka seperti itu Pak. Yang apa ya menggunakan apa yang move loh, yang move tidak Ya, duduk di tempat gitu. ya, Itu saya akan kembali ke sana, tetap akan memajukan kegiatan-kegiatan sekolah dengan program-program, dengan modul-modul yang akan saya buat, seperti modul P5 Pak. Dari tiap semester itu saya yang buat, kemudian karena saya menjadi bendahara, kontrol saya agak turun, sehingga ada beberapa kegiatan yang jadi tidak bisa terlaksana. Dan untuk kedepannya saya harus membuat kegiatan P5 di sekolah lebih TOP lagi. mantap tuh Bu Gitu. Titin, keren Bu Titin ya. Bu Titin keren. Ya, berarti Bu Titin sebagai apa ya disebutnya Bu Titin itu sebagai pelopor ya, pelopor P5 bisa dikatakan seperti itu. Kemudian apa ya sebagai langkah bentuk tanggung jawab Bu Titin kiranya program yang sudah dilaksanakan sekarang apa? Kemudian dan program kedepannya seperti apa selain P5 gitu. Selain P5, saya juga tadi belum saya sebutkan, saya salah satu penggerak komunitas belajar. Kalau yang dulu namanya komunitas praktisi ya Pak. Sekarang dirubah menjadi komunitas belajar, di mana setiap momen itu ada pertemuan. Tadinya 1 bulan sekali, tapi kesini tuh tuntutan makin banyak. Eh, saya di situ memanage kegiatan setiap langkahnya. Kemudian ya saya bagian controlling agar kegiatan-kegiatan yang saya buat itu dapat terlaksana. Karena kalau memang nggak ada yang istilahnya nggak ada yang ngoprak-ngoprak itu
ya teman-teman mungkin karena juga sibuk jadi agak terbengkalai gitu Pak. Oke, bagus Gitu. sekali Bu Titin programnya sebagai bukti langkah tanggung jawab Bu Titin setelah melepas dari jabatan sebagai bendahara, Bu Titin akan melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan yang Bu Titin ampuh ya. Terus berkembang Bu Titin ya sebagai Amin. penggerak P5 kemudian membuat komunitas-komunitas guru yang memang bisa mengembangkan Bu Titin sebagai guru penggerak ya Bu Titin ya. Alhamdulillah ya. Pak. Hebat Bu Titin ya. Amin. Kiranya Terima ada lagi yang kasih. Bu Titin ceritakan selain bendahara atau yang lain? Sepertinya sudah Pak, saya sudah merasa lega. Bilang ya Bu Senang Titin. bisa. Iya Bapak. Baiklah Bu Titin, terima kasih Bu Titin sudah mau cerita sama saya dan mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini bermanfaat. Bu Titin merasa nyaman, kemudian merasa sudah lega dengan lepasnya Bu Titin sebagai jabatan bendahara yang sesuai dengan hati nurani Bu Titin dan kedepannya Bu Titin mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Titin atas waktunya. Terima kasih Bapak. Oke. Alhamdulillah.